Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara sinkronus dan asinkronus. Namun sebelum itu saya akan memberikan pengertiannya terlebih dahulu. Sinkronus merupakan setiap perintah yang dijalankan secara berurutan atau step by step. Sedangkan asinkronus merupakan perintah yang bisa berjalan bersama atau tidak menunggu tugas sebelumnya selesai. Jika ada dua perintah yang akan dijalankan oleh asinkronus adalah kedua-duanya tanpa menunggu tugas yang sebelumnya selesai. Ketika ada tugas yang baru masuk, dia langsung mengerjakan tanpa menunggu tugas yang sebelumnya selesai atau perintah yang sebelumnya selesai. Sedangkan sinkronus merupakan setiap perintah yang dijalankan secara berurutan. Jadi jika ada dua perintah, maka perintah pertama akan dikerjakan sehingga selesai terlebih dahulu, maka perintah kedua akan dijalankan. Ilustrasi sederhananya, sinkronus itu seperti kamu sedang memasak nasi, lalu kamu menunggu sampai nasi itu masak, setelah itu baru kamu memasak sayur, dan setelah sayur masak maka kamu melanjutkannya dengan menggoreng ikan. Sedangkan asinkronus, kamu bisa langsung memasak nasi, memasak sayur, dan memasak ikan secara bersama-sama, atau yang biasa dikenal sebagai multitasking. Kelebihan dan kelemahan daripada sinkronus itu, kelebihannya mudah dipahami dan didebak karena urutan jelas. Sedangkan kelemahannya bisa lambat jika ada proses yang butuh waktu lama, misalnya membaca file besar. Kapan kita menggunakan sinkronus? Sinkronus biasanya digunakan program sederhana, tidak ada proses lama. Sedangkan kelebihan dari asinkronus, lebih efisien, cepat, tidak membuang waktu untuk menunggu proses lama karena langsung dikerjakan, tidak menunggu step by step. Sedangkan kelemahannya itu lebih kompleks, perlu pemahaman tentang callback, promise, atau sync atau await. Kapan kita menggunakan asinkronus atau asinkronus biasanya digunakan itu biasanya di aplikasi real time, jaringan server, atau aplikasi dengan banyak permintaan persamaan. Di sini saya akan memberikan contoh coding dari sinkronus. Ini yang pertama adalah import time. Print mulai memasak. Time sleep. Ini saya gunakan 3, angka 3. Time sleep untuk simulasi proses lama. Kemudian print masakan siap. Print sekarang membuat minuman.
Bisa dilihat pada codingan, pada terminalnya. Ketika mulai memasak, program menunggu selama 3 detik atau waktu yang sudah ditulis di sini. Kemudian setelah masakannya siap, baru program mencetak untuk membuat minuman setelah masakan siap. Kita sekarang akan membuat untuk asinkronus. Yang pertama, import async. Kemudian async def masak. Print mulai memasak. Di sini saya menggunakan ilustrasi memasak agar lebih mudah dipahami. Kemudian await async sleep. Kita gunakan 3 lagi. Saya akan menggunakan 3 lagi. Kemudian print memasak siap atau masakan siap. Kemudian di sini ada yang kedua, buat minuman. Kita ingin membuat fungsi membuat minuman. Print membuat minuman. Kemudian await async sleep. Saya menggunakan 2 saja. Oke. Setelah itu print minuman siap. Oke. Setelah itu def await enter masak nama fungsi yang tadi. Dan buat minuman nama fungsi yang tadi. Setelah itu kita running. Program tidak jalan karena lupa menuliskan di sini, maaf.
yaitu asinkron. Terus nama fungsi untuk menjalankannya. Oke. Saya akan menghapuskan terlebih dahulu bagian ini asinkronus agar asinkronus dapat terlihat dengan segala baik. Oke, ketika program dijalankan, maka mulai memasak dan membuat minuman langsung dijalankan. Minuman lebih cepat siap dibandingkan masakan, padahal masakan yang dilakukan pertama. Dia tidak menunggu masakan selesai baru dia membuat minuman, tetapi dia langsung membuat masakan dan langsung membuat minuman, atau istilahnya multitasking. Contoh aplikasi sehari-hari yang menggunakan sinkronus merupakan program kalkulator, sedangkan asinkronus adalah aplikasi chatting seperti WhatsApp dan Telegram. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini.